Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, anak-anak semua, teman-teman sekalian, itu tadi bentuk atau wujud dari apresiasi, penghargaan dan empati Kiai Kanjeng kepada Tulungagung secara keseluruhan. Ya, sudah pasti Kiai Kanjeng tidak lebih tahu dari Anda semua karena Anda yang orang Tulungagung. Maka sekarang kita beri waktu sepenuhnya untuk para hadirin untuk kalau ada yang diralat, ada yang dinyatakan, ada diinformasikan, diapakan saja, monggo silakan maju ke depan. Sopore usul, ngeritik, gak puas, tau poai sakarepmu. Silakan. Silakan Mbak, Mas. Soalnya mau kan ada reaksi-reaksi yang berupa suara, senggaan. Saya minta Anda semua mengungkapkannya dengan bahasa yang jelas kepada forum ini. Monggo Mas, monggo Mas. Mas yang di tengah tadi ada yang angkat tangan katanya kayaknya. Kok hilang? Don terus ke Don. Jiba. Mana yang mau maju monggo? Ayo. Langsung naik. Oh, oke. Okay. Naik mau. Yeah. Naik. Monggo Mas, monggo Mas. Nah, langsung naik ya kalau cepet-cepet. Ayo Mas. Ada lagi, Mas. Nggih, maju. Mas, maju Mas. Monggo. Sudah ada, Mas. Oke. Kita batasi sampai 5 orang dulu ya pertama ya. 1 2 3 4, kurang satu lagi. Ini. 1 2 3 4. 5. Mas bentar Mas, saya ngoncalke rokok non sewu. Saya jadi tidak bisa ngelihat yang mana ngacong ke tangan tenanan sama nampani rokok. Oh ya, sip, sudah 5. 1 2 3 4 5. Oke, sudah 5 nggih. 5 nggih. Ya, moga Mas dimulai Mas. Sebutkan nama terus asalnya dari mana. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Maskur. Saya asal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sintang. Kebetulan saya kuliah di UIN 1 Tulungagung. Ngapunten Pak. Ngapunten Pak, saya mau bertanya. Tadi kan terkait pelayanan Rumah Sakit Dr. Iskak, kalau punya uang bayar, kalau nggak punya bisa mengajukan ke desa untuk mendapatkan keringanan atau bahkan sampai gratis. Nah, yang mau saya tanyakan untuk anak perantauan seperti saya ini Pak. Dan untuk anak perantauan seperti saya, mungkin teman-teman juga ada yang dari luar Tulungagung atau bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Apabila yang namanya musibah kan nggak ada yang tahu, naudzubillah. Apabila mengalami musibah dan memang harus untuk datang ke rumah sakit, sedangkan posisi keluarga kurang mampu dan juga uang yang dipegang terbatas, itu dari rumah sakit apakah ada keringanan yang bisa diberikan? Itu saja Pak, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari Kota Blitar. Saya juga termasuk anak pergerakan, mohon maaf kemarin bikin risuh. Tapi gini, yang tidak tahu jangan sok tahu gitu kan. Itu videonya cuma singkat, selebihnya wes damai. Gini Pak, yang saya tanyakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke. Saya juga meneruskan pertanyaan dari Mas, siapa tadi namanya? Mas Hasan dari luar Jawa. Nggih Mas ya. Kebetulan malam hari ini kami ditakdirkan duduk bersama Pak Direktur Rumah Sakit Dr. Iskak, yang itu rumah sakit yang sangat masyhur sekali. Begini Pak, terkadang atasan itu seakan-akan memberikan wadah yang sangat besar sekali. Katakanlah tadi Bapak matur, bila ada masyarakat yang sakit dan tidak punya uang, silahkan, akan kami terima. Tapi Pak, kenyataannya itu di lapangan terkadang juga ada oknum ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang jenengan katakan. Kira-kira soalnya itu tadi ngomong gitu Tulungagung tok,
ngomong ke Blitar dan lain-lain itu lek diomongin merdeka nggak merdeka Pak, soalnya masih banyak masyarakat yang kita ini kecil tapi tidak diuangkan, padahal apa, para masyarakat bupati dan lain-lain dulunya itu juga sama seperti itu, seketika mau pemilihan saya berjanji bla bla bla, tapi pada kenyataannya wis lali janji nih. Yang saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana nantinya jikalau ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan itu nantinya sangat butuh obat, butuh pelayanan, itu gimana tanggapannya jenengan agar tidak terjadi permasalahan seperti itu? Dan yang terakhir, BPJS pun, orang yang punya BPJS pun itu terkadang juga diangel-angel bayar barang. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, monggo selanjutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sirajul Munir, saya berasal dari Kabupaten Blitar. Mohon izin Mbah Nun dan juga Pak Direktur dari Rumah Sakit Dr. Ishak Tulungagung, izin langsung ke pertanyaannya. Mungkin karena saya berasal dari luar Tulungagung, itu ketika ingin berobat di RSUD Dr. Ishak Tulungagung itu untuk cara berobat ke sana itu apakah sama seperti warga masyarakat Tulungagung atau mungkin ada istilahnya perbedaan ataupun keistimewaan ataupun intinya beda dari masyarakat yang ada di Tulungagung. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ingkang kathah Mbah Nun, niki kula lancang nyeleneng kalih tema hari ini. Kula ajenge tangklet. Oh nggih, nami kula Barik Muhibbin, asal kula Blitar. Niki dikuasai saking Blitar nggih, amargi Blitar mboten nate ngundang. Terus mboten? Blitare ndi? Pertanyaan kula ngeten Mbah Nun. Saben dinten niku kawula niku ngatur dalan. Pak Ogah teng Prapatan Maliran ngoten niku nggih. Ngoten niku asor napa mboten menurut panjenengan? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Atorik, asal dari Tulungagung sini. Ngapunten Mbah niki kula riyen Nah niku itu yang akan jadi titik pertanyaan saya Mbah. Nama saya alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Dulu enggak, maksudnya seperti ini. Dulu itu saya sering banget ke pengajiannya Mbah Nun di Padang Bulan setiap tanggal 15 Hijriah, dan saya merasa bahwa di situ itu tentram. Dalam artian saya dulu selalu ikut setiap bulan, alhamdulillah, meskipun ada Mbah Nun atau tidak. Tapi ini bisa jadi skripsi saya nanti, pengaruh ikut Padang Bulan atau pengajian Mbah Nun terhadap moral mahasiswa. Dalam artian saya merasakan betul perbedaan jauh. Saya sudah lama banget nggak Padang Bulan, nggak ikut pengajiannya Mbah Nun, dan itu entah itu kenapa itu berpengaruh terhadap moral saya, yang saya semakin jelek, saya semakin ini, dan alhamdulillah sekarang dipertemukan, dan saya mohon izin Mbah Nun untuk salim kenjenengan kalau diperbolehkan. Pripun Mbah Nun? Oke, ngapunten.
nek kon melok iki rene tak ketak. Nah iki mang tak sayang. Ya. Tapi sebenarnya diketak tadi sayangi padha ae. Tergantung hulunya apa. Hulu cintaku itu tidak pernah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini pasti ada pertanyaan yang saya tidak dengar tadi yang untuk Dr. Pri ya. Sehingga beliau biar menjawab dulu kok sing pas takon aku yang soal Pak Ogah bareng mang tak engko tak jawab ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaan dari mahasiswa perantauan ya, Mas Ahmad Hasan Maskur dari Kalimantan Barat. Jadi anak perantauan kalau sakit gimana? Nah iki sing repoti. Saya itu pernah diprotes oleh seorang pasien di mana yang sebelahnya itu boleh pulang, tapi yang sebelahnya belum boleh pulang. Protes saya, marah. Terus ditanya, rumahnya mana? Trenggalek. Akhirnya apa yang saya lakukan? Karena yang mempunyai otoritas untuk gratis dan tidak itu bupati, sehingga di peraturan bupati itu masih diperbolehkan seandainya memang tidak ada sama sekali. Tetapi kemudian Yunda oleh terus-terusan saya ngomong dengan Pak Bupati Trenggalek, tolong Kabupaten Trenggalek bikin MOU dengan Dr. SK. Lek wargane iku loro ben jo ngrepoti. Akhirnya betul. Waktu itu Pak Kadin kesini masih wadir saya merintis itu, ada perjanjian kerjasama kalau warganya sakit dan tidak punya biaya itu nanti dibayari oleh daerahnya sehingga disuruh pulang. Nah ini repotnya sampai Kalimantan Barat. Tetapi bahwa prinsipnya saya ada mata anggaran untuk masyarakat yang lain-lain. Mr. X itu nggak bayar. Mungkin sampai tak Mr. X kan ngono wae iso ora bayar. Karena di dalam peraturan Bupati Tulungagung itu kalau selama masih ber-KTP Tulungagung dan sedang tidak mempunyai biaya itu bisa keringanan sampai gratis. Dan perlu diketahui bahwa rumah sakit Dr. SK ini satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang tidak mengandalkan dari anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tetapi untuk warga miskin, masyarakat, pemerintah Kabupaten Tulungagung masih menyumbang 50%-nya. Ini yang memperjuangkan itu beliau yang ada di depan itu, Pak Sofyan. Itu bapak kita yang di DPR di Kabupaten Tulungagung. Beliau itu yang memperjuangkan nasib-nasib sampean. Masih sampai tidak punya hak pilih ya koncone dikandani kon milih. Jadi itu ada klausul di situ, selain masyarakat Tulungagung yang tidak mempunyai uang, Mr. X yang tidak punya keluarga itu juga tidak usah bayar, dan pasien lain-lainnya. Gitu ya Pak Kadins ya. Dan pasien lain-lainnya. Lain-lainnya yang njagani lek kaya sampean kuwi. Bupati Kalbar itu kira-kira bupati ngendi to? Iki sore Kalimantan Barat mau ke sini, yang mana? Sintang, belum, yang mau ke sini Kutai Kartanegara. Nanti kalau Sintang ke sini takon MOU karo Dr. SK. Iki mahasiswamu wakeh neng kene, leran dudut yo penono. Lah kalau Tulungagung disuruh ngopeni sa Indonesia yo mau diar. Lek kabeh ya apa mahasiswa UIN sing ra duwe teko Thailand bareng yo mau diar sesuai. Thailand bareng terus rambayan. Gitu ya kira-kira ya. Tadi yang kedua dari Muhammad Rifai, Kota Blitar. Lek neng Blitar kuwi mungkin. Tapi kalau ada satu saja yang tidak mempunyai uang dan harus bayar, sampean lek iso goleki aku leren dadi direktur. Sampean jangan fitnah. Ya, itu fitnah. Kalau yang sampean tidak punya bukti, itu fitnah. Betul ya? Kalau orang itu berdasarkan fakta, tidak boleh testimoni. Jadi seorang ilmiah mahasiswa itu harus
evidence based, bukan testimony based. Katanya kok bayar, enggak boleh, harus berdasarkan fakta, gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Kalau Blitar, tapi saya pastikan Blitar sudah 2 tahun terakhir ini yang tidak mempunyai uang juga tidak bayar. Soalnya konsultannya kan saya. Konsultan Blitar itu saya. Sekarang orang Blitar itu kalau tidak punya biaya sama Tulungagung, tidak usah bayar. Gitu ya. Kalau tidak, ya sampean tidak tahu caranya. Tadi kan ada pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya, kan gitu. Sudah ada di Play Store, silakan download aplikasinya. Tapi tidak gelem download aplikasi ini modelnya ini gitu. Jadi aplikasinya itu modelnya seperti kalau kita mau pesan makan, pesan mobil, pesan motor itu, persis itu. Kalau sampean pencet dalam waktu 3 detik gitu aja, nanti pasti dihubungi. Tapi yang mau download kan micet. Ini loh masalah. Rene tak duduk. Pemersatu bangsa. Rene tak duduk. Rene. Sing tahu Blitar mah ya. Rene. Rene tak duduk. Wis tahu download aplikasi PSC Tulungagung belum? Lah, ini loh caranya. Amin, kula tinggalin ya. Nah, lek kepengin dirawat ning omah mbahmu, ya, mbahmu angel digawa loro, digawa angel loro kabeh dipencet njaluk dirawat ning omah. Wis enak kabeh. Pengen telepon lenda ya, tapi dipencet ngene 3 detik. Engko dihubungi genti kok ana neng apa kok mencet. Oh, dados mengki semisal mencet niki ambulan datang gitu, Pak. Iya. Okay. Ya tinggal perlu datang apa ndak? Lek cuma irunge mimisan titik ya ora usah. Kenapa namanya kok, telemedicine? Nggih, leres. Kenapa kok kami baru tahu? Ya lah ya itu salahmu. Lah ya. Kok aku. Itulah mahasiswa itu kamu harus kritis, harus melihat ojo senengane mimicet. Tapi begini, Pak. Ini penting. Jadi semua orang harusnya buka di Play Store. Ya, gitu ya. Sebelumnya begini, Pak. Ya monggo lah disosialisasikan, bukan berarti kami tidak mau mencari tahu, tapi kan juga banyak masyarakat yang belum tahu juga, bukan hanya mahasiswa saja, Pak. Ya pada intinya begini, Pak, saya pribadi mohon maaf apabila pertanyaan saya tadi seakan-akan memfitnah. Bukan memfitnah, lebih memperjelas saja. Bila mana nantinya masyarakat Tulungagung yang benar-benar sakit dan membutuhkan apa yang diutarakan panjenengan, ya semoga sesuai begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Lah kowe Blitar mesti orang bayar. Lah orang ngomong bupati ini. Siap, Pak. Ya. Damai, Pak. jadi gitu ya kira-kira ya. Ya kira-kira gitu. Serta sabun Janon dari saya sudah terjawab semua. Jadi monggo yang berikutnya tadi dari Blitar masalah profesi di pengatur jalan di perempatan. Oke, sik rek. Balik nang landasane sik ya, balik nang oyote sik. Nah. Ya, halo. Iya, halo, selamat malam. Ya, enggak, aku mau cuma main cetok, gue kerja pora. Oh iya. Oh, Kowe percaya pora we? Kowe saiki kowe percaya pora? Soalnya sing telepon jenengan, Pak. Mergo direkture. Siapapun boleh mendownload aplikasi itu. Siapapun boleh download aplikasi itu, bukan direkturnya. Ya. Siap, Pak, terima kasih, kami terima. Sik, awakmu mahasiswa ya, awakmu intelektual lah, punya cara berpikir. Jadi nek ono wong sesuatu gak roh, iku sing salah sing gak ngandani apa sing gak takon. Jadi kudu adil. Kon yo ono salah Mas, yo mungkin rumah sakit ini kurang promosi misalnya, kurang sosialisasi mungkin juga, tapi sing salah konsep ngono lho. Lha kok ngancane gak ndolek gitu kan. Jadi maca surat Al-Hujurat juz 26 gitu ya.
Itu semua ayatnya mengenai komunikasi dan informasi, interinformasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nek ono sesuatu hal kowe tabayun, ojo nyalahno sik, tabayun sik supaya ngerti kok sing salah sapa. Nek gak kon menindas atau merugikan suatu kaum, dalam hal ini rumah sakit itu gitu. Jadi awakmu saiki tak jaluk mulih iku nanti di rumah merenungkan. Mungkin kamu ada benarnya, rumah sakit ada benarnya, mungkin rumah sakit ada salahnya, mungkin kamu juga ada salahnya, didolei bareng-bareng ya. Ngono rek. Aku gak nyalahno kondok gak. Mungkin rumah sakit juga kurang menyebarkan informasi juga. Tapi ya apa? Wong sing gak rukun kok sing wong kon iku pijak kok sing kok salahno srengenge lak ngono ah. Ya ta gak? Nek awakmu pijak gak ketok apa-apa sing salah srengenge ta matamu. Ya tolong itu semua dipertimbangkan ya, karena hidup itu memang begitu, yang namanya bebrayan silaturahmi itu memang begitu. Jadi ojo nek saya itu selalu yang saya cari adalah kesalahan saya sendiri, baru saya berpikir ada kemungkinan kesalahan orang lain. Nek iso iku nek awakmu nomor siji nyalahno awakmu dhewe sik. Ojo terus subjektif dan selalu menyalahkan orang lain ya. Itu merugikan kamu dalam masa depan. Itu sehingga rekon kok meneh gak iso dadi pemimpin ngono iku. Nyalahno wae. Pintere golek kesalahan, padahal wong urip kudu ndolek kebenaran. Tapi wong saiki lek sing diutamakan ndolek salah to. Ndolek salahe wong, gak ndolek benere wong gitu ya. Kenapa saya bikin maiyah? Karena saya menomorsatukan aku golek apik dan golek bener bareng-bareng. Aku nek kepengin nyalahno pemerintah sak embrek aku bahanku dibanding awakmu ya gak apa-apa nih. Sak embrek aku duwe. Aku ngerti presiden dari Soekarno sampai saiki, aku ngerti ketua NU dari dulu sampai sekarang, aku ngerti macam-macam, tapi itu tidak saya jadikan bahan untuk nyalah-nyalahno wong. Ya, karena gaya apa nyalahno nek gak ya satu. Nomor loro ngene rek. Filsafate ngene, filosofine ngene. Jadi nek di agama ya itu ada takwa, syukur dhewe ya. Nisore ana akhlak. Nisore ana syariat atau fikih ngono ya. Jadi takwa itu menyangkut semuanya, tapi dia belum ada bentuknya. Terus akhlak itu adalah prinsip untuk menjaga hubungan satu sama lain, tapi belum ada bentuknya juga. Nah maka dibikin fikih, dibikin aturan sampai tatanan hukum atau hukum positif ya. Nah rumah sakit ini pada wilayah fikih. Nek prinsip takwa nih, sopo wae sing loro kudu ditolong. Nek prinsipnya ya. Tapi kan manusia punya keterbatasan, manusia itu terbatas. Bahkan pembelajaran utama pada manusia itu adalah mengerti keterbatasannya. Jadi misalnya saiki awakmu nasionalis ya, awakmu nasionalis Indonesia ya, aku takon. Nek ana wong Malaysia, wong Vietnam kecelakaan kok tolong tak gak? Kok tolong tak gak? Ya kalau sekedar menolong orang di jalan, meskipun itu orang Rusia, orang tetap kita tolong. Ikut, tapi kan rumah sakit kan butuh aturan dan algoritma yang agak berbeda dan ada keterbatasannya. Gak iso rumah sakit Tulungagung kudu membebaskan biaya untuk seluruh pasien dari seluruh Indonesia, gak mungkin. Paling bisa dipertimbangkan mungkin berbagi kayak 50% tadi dan seterusnya itu. Jadi masing-masing dari keterbatasan kon karo wong ini iso memaklumi keterbatasannya. Langit mau dapurmu itu lulus tandek atiku, gak lulus kon. Ya aku gelem rene mergo I love you. Karena aku cinta kepadamu, karena aku cinta kepada rakyat Indonesia. Nek soal api-apian, tepak-tepakan, lulus-lulusan, bener-beneran, awakmu gak lulus. Tapi saya tidak memperhitungkan itu. Saya datang itu karena saya merasa bahwa kita harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng senegara, sebangsa, setanah air, kalau perlu sedunia gitu loh. Jadi itu tidak saya pertimbangkan. Bahwa aku rene awakmu lak gak tak takoni kon rene kon iku agamamu lak gak tak takon sih. Kon tekon iki gak tak takon kon ndek utang tak gak takon aku. Kon ndek BPJS tak aku gak takon. Pokoke sapa wae ndek kene tak terima. Karena ini urusannya takwa, bukan urusan fikih. Nek urusan fikih kan jelas sembayang nek gurung wudu ya aja. Ya. Nek amin aja bareng ono aja samin aja ngono ya. Kalau fikih itu aturannya jelas. Jadi kayak rumah sakit ini kan lembaga yang aturannya fikih harus jelas gitu ya. Jadi tolong tak jaluk awakmu memulai iktikad hidup untuk mencari kebaikan.
mencari kebenaran, jangan rajin mencari kesalahan. Supaya misalnya gini ya, media massa di seluruh Indonesia ini, saya dulu orang media massa sejak tahun 70-an awal sampai awal 90-an. Tapi saya kemudian mengenal bahwa media massa itu pokoknya selalu golek elek wong, gitu gak. Nek ono wong nglumpuk apik ngene gak kira mlebu koran. Gak kira. Nek dikene kok ono wong tawur matek telu mlebu koran, ya ta gak? Ya ta gak? Jadi mereka itu selalu mencari keburukan dan tak dongakno amin ya rabbal alamin oleh elek kon. Itu saya. Dan saya meninggalkan semua itu. Aku gak duwe, aku gak mlebu koran nasional, gak mlebu TV nasional, aku gak duwe Twitter, gak duwe akun Facebook, gak duwe semua itu saya tidak mau. Wasghil dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Dadi apa kok sing dolim sak karepmu kono, aku gak melok-melok. Saya tidak ikut semua itu. Nah aku kepengin nyalon aku pinter, aku iki rada pinter, kono ya. Aku rada pinter dan rada landep aku. Nek aku te nyalahno Indonesia sak mbrek. Bung Karno iso tak salahno. Sing gak iso tak salahno mek situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane gondene tak buka, tak onceki borok-boroke, aku ngerti kabeh gitu ya. Pak Pri ini sering saya ceritain hal-hal yang masyarakat tidak tahu ya. Dan saya hanya cerita kepada beliau, tidak mungkin kepada Anda. Tapi saya tidak memanfaatkan salahnya orang lain itu untuk menghibur diri saya gitu ya. Jadi ojo jangan menikmati keburukan orang lain, itu nomor satu. Jangan menikmati kesalahan orang lain, menikmati keburukan orang lain, menikmati kezaliman orang lain. Nek gak melok zalim pokoknya akhirnya min bainihim, ya Allah keluarkanlah aku dari situasi kezaliman itu dengan selamat. Jadi mulane engko selawatan azhil ya. Ini ya. Tadi ngono dek ya. Tambah ketiga. Tambah ketiga. Saya selani sedikit. Kalau gini ya kira-kira. Sikap dari adik-adik mahasiswa ini cerminan bahwa kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintahan sehingga kabeh diantem kromo podo engko kira-kira gitu, kira-kira seperti itu pripun ya menurut jenengan? Api. Jadi bahkan yang dituduh ini, yang dicuces ya dengan asumsi tadi, yang tidak pakai fata bayanu tadi, iki dicuces masih memberi keluasan bahwa mergo kon iku wis trauma karo negara iki. Jadi anggar pemerintah mesti kok salahno, anggar lembaga mesti kok salahno, lak ngono menurut beliau. Iku nulungi awakmu gitu. Memang kita semua traumatik gitu ya. Tapi jangan dipakai. Kan tadi saya mengatakan, tadi Allah mengatakan wala yajrimannakum sya'anakan. Meskipun kamu benci kepada Indonesia, benci kepada presiden, benci kepada menteri, jangan membuat kamu menjadi tidak adil menyikapi mereka. Tetap harus objektif, tetap harus adil, ngerti ya? Dan itu yang saya bawa kemana-mana. Jadi aku saiki adil aja angel, adil aja dilolokno ya. Nek kon kudu nek kon kadrun kon adil dilolokno karo cebong. Nek kon cebong masih adil kaya apa tetep dilolokno karo kadrun, nak ngono ya. Jadi Indonesia ini sekarang sangat sukar. Tapi saya tidak mau putus asa. Saya pokoknya aku maian karo awakmu kabeh dan saya harus sejernih-jernihnya ngomong apa saja. Sing bener menurut aku ngono iku bismillah sing nyelamat wong akeh ngono. Jadi di Ma'iyah kan ada sunah bahwa kebenaran itu bukan andalan utama. Bener tok gurung cukup. Nek Jawa bahkan ono bener ono bener ya. Itu pun tidak cukup. Bener kudu terbukti apik. Nek bener tidak menjadi baik gaya apa? Gitu kan. Jadi baik pun tidak cukup kalau tidak mulya, tidak bijaksana gitu loh. Jadi kalau di Ma'iyah itu kita cari, kita tuh bersikapnya kalau bisa bijaksana, jangan hanya bener tok. Kamu ini bener tok nyalah-nyalahno rumah sakit dan seterusnya ya. Upama salah ya. Ojo ngono carane. Kebenaran yang kamu bawa harus membangun kebaikan untuk semuanya, untuk semua pihak ngono ya. Jadi aku gak nyalahno awakmu. Nek awakmu duwe kebenaran, lho bener iku anggitmu bener ana bener dhewe nek Ma'iyah ya, bener wong akeh, bener kang sejati. Nek iso uripmu bener yang sejati. Ya anjen agak setuju rek, tapi anjen gak bener menurut aku, tapi aku gak apa-apa. Saya harus bijaksana dan sabar gitu loh. Karena mungkin kebenaran saya tidak cocok dengan kebenaran Anda. Betul enggak? Wong saiki ngimbal nobal di lapangane kudu dimbalane kok direne kudune teleser kon lambungnya salah kok gitu. Jadi kalau mencari kesalahan itu sangat gampang. Maka sekarang di Indonesia kalau bisa pembelajaran utama itu mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan.
Nah sekarang kan kita sudah terlanjur ada atmosfer atau suasana hati seluruh bangsa Indonesia, terutama yang online itu selalu mencari kesalahan orang lain gitu loh. Bener kaya apa tadi aku iki disalah terus masih meneh aku mlebu swarga tetep ditulis aku mlebu neraka ngono lho. Sampai saunu itu teman-teman. Jadi ngono ya Rek ya. Nah, sampean dadi Pak Ogah Mang. Itu kan tanda bahwa Indonesia pemerintahan dan negaranya belum mampu menata negaranya, belum mampu menciptakan negara mawa tata, desa mawa cara, negara mawa tata, sehingga masih ada rakyat yang terbuang-buang sampai golek penggawean di perapatan jalan itu. Kula mboten terbuang, Mbah. Kula namung suwung, akhirnya daripada kula mboten napa-napa. Ayo ku terbuang jeneng itu, ku terbuang. Karena tidak ada peluang bagimu yang sifatnya teknokratis dari pemerintah gitu kan, maka kamu berinisiatif sendiri menurut toh itu terbuang jenenge. Ojo menekon aku ya terbuang, anggitmu aku ini diregani tak karo presiden, diregani tak karo menteri, anggitmu maknya iku ana tanda Indonesia, maknya itu terbuang, maknya itu ndak ada yang tahu, takono menteri sapa gak ero maknya. Jadi aku ngelakoni kayak ngene ngrukuno wong sak ndek Nipah, ndek Kedungombo, ndek Kalimantan, ndek Sampit, ndek Mempawah, ndek Rasaujaya, ndek Pontianak, ndek Sanggau, ndek Lampung, Tulang Bawang. Aku ngrukuno wong tapi gak ono sing gelem nyatet aku dan aku tetap dianggap tidak ada. Tapi aku gak masalah. Jare lillahi ta'ala, aku lillahi ta'ala bismillah. Kan gitu. Jadi aku ngedukno Soeharto ono sing nyatet. Aku enggak ono Gusti ono sing nyatet, ono sing ngeruh. Dan ono sing takon karo aku ya gak ono gitu. Aku membebaskan 13.256 keluarga di Sidoarjo untuk mendapatkan ganti tanah dan rumahnya 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Ono sing nyatet, kan ono sing nyatet, kan ono sing ngeruh dan kan malah ngenyek aku kan gitu loh. Gitu loh. Tapi nek anjene kon lillahi ta'ala ya wis gak apa-apa. Makanya tadi wakafa billahi syahida. Wakilah wis wakilkan kepada Allah, wakafa billahi waliya ngono ya. Wakafa billahi alima wis Gusti Allah sing roh rek. Gusti Allah sing roh. Terus wakafa billahi khabiran, Allah berkehendak nanti Gusti Allah sing ngandani arek-arek. Nggih. Pangapunten ingkang kathah, Mbah. Gak. Meskipun kula niki nggih Pak Ogah men sore, kula saben dalu nggih gadah grup rebana ngeten iki kanjengan. Nggih kiblate nggih saking Kiai Kanjeng niki. Aku gak ngarani Pak Ogah iku elek ya. Nggih. Jadi aja njaluk sepuro aku. Saya memujimu. Negara kudune berkewajiban nyediani penggawean gayamu. Negara gak nyediani kon ndolek dhewe. Lah apik ya. Sama dengan TKW, TKI di Hong Kong, di Korea, di Jepang, di banyak tempat itu saya datangi. Kalian itu orang yang berjasa kepada bangsa dan negara karena kalian itu tidak marah kepada pemerintah yang tidak bisa nyediain pekerjaan untuk kalian. Kalian golek dhewe kedarang-darang nang luar negeri golek penggawean dhewe. Itu rakyat istimewa. Gitu loh. Nek miturut agama itu dhuwur derajatmu. Ngono nek miturut agama. Jadi ngene lho. Nek misalnya ngene. Nek kon misalnya poso ya. Poso lak wajib Ramadan ya. Nggih. Mergo wajib ya poso. Tapi nek gak wajib kon tetep belum poso luwih dhuwur nggih. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Sampun 4 tahun iki kula tasih ngeropot. Jadi ngerti maksudnya ya? Kalau wajib Anda melakukan kan gak istimewa anjane wajib. Tapi nek gak kudu tapi kon gelem nglakoni barang apik, itu kan istimewa wonge, mulya kan gitu kan. Gitu loh. Dan itu aku ojo njaluk sepuro aku wong kon aku gak wani dadi Pak Ogah, gak wani aku. Misalnya aku menesuk aku nang perapatan di terus aku ayo kiri terus sik gitu. Ndak gak wani aku cek kendel awakmu, cek dhuwur awakmu derajate. Aku gak wani. Pak Pri yo gak wani dadi Pak Ogah. Jadi dukur di derajatmu karo Pak Pri. Dukur awakmu lumayan kon sik wani dadi Pak Ogah, aku gak wani. Aku becak gak wani kok wis ah. Ngojek gak wani. Masih aku numpak ojek ya gak diterima karo tukang ojek. Mergo apa? Sungkan karo aku, mosok cak nun ngojek rek. Gitu kan. Utawa ngene, aku nyupir taksi lah gak iso sih.
Sebab sing numpak gak gelem, lu mosok cak nupir taksi gitu kan. Jadi aku ganti penggawean yo, padha karo awakmu. Sembarang gak oleh dadi pengusaha dinyek, dirasani. Dadi pejabat apa meneh ya ta. Jadi aku gak mungkin jadi bupati, gak mungkin jadi menteri, gak mungkin jadi pengusaha, gak mungkin jadi konglomerat. Dadi kiai gak oleh kok. Nah aku dadi kiai dinyek karo kiai-kiai itu. Apa ini niku kan, gak ngerti sanad, gak ngerti matan gitu, gak ngerti asbabun nuzul, kok dadi kiai. Mulane aku gak gelem diceluk kiai, gak padeken gitu loh. Aku duduk kiai, aku koncomu kate lapon. Aku koncomu, I love you. Gitu Mbak. Sebab Anda menjadi kiai, Anda menjadi sarjana S1, S2, Anda menjadi dokter, itu semua urusan fikih. Itu urusan paling bawah. Itu ilmu katon gitu kan. Saya tidak urusan dengan itu, saya enggak apa-apa, enggak jadi siapa-siapa, kan di depan Allah kan kita bukan siapa-siapa gitu loh. Gitu. Hanya Allah yang bisa menilai secara objektif dan jujur dan adil kan gitu. Jadi aku gak ngenyek awakmu dan gak nyalahno awakmu, terus no dadi Pak Ogah. Bahkan kalau bisa jangan hanya lalu lintas kendaraan, tapi lalu lintas birokrasi Anda jadi gitu. Nek ono bupati apa-apa waranono Pak, rada keliru sampean niku kudu ning ngene ngono ya. Stop sampean ngene, stop. Mbah nuwun jawabane, Mbah. Nek ana apa-apa awakmu dadi Pak Ogah tapi di tingkat yang lebih tinggi. Ngono ya. Khutbah kesuwen misalnya ngono ya. Kon ngadeg. Saya Pak Ogah terlalu lama khutbahnya, cukup. Ngono. Ngono ya. Aja main di dalan, nek iso ditingkatkan gitu loh. Syukur Anda seperti Nabi Musa yang mentaati Allah. Ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, Firaun iku tekanono, paranono, kandhanono, dia sudah durhaka. Ngono. Nek kon wani ngono tepak, nek aku gak wani. Gak wani, aku wis kapok aku wisan. Wis kapok. Aku wis nggawe reformasi entek-entekan, habis-habisan saya kerahkan semua kemungkinan di Jakarta dari Hankam, Kostrad sampai pasukan-pasukan Islam, hasilnya gatel kayak ngene iki. Hasilnya tembelek kayak lentung kayak ngene. Jadi mergo wong Indonesia iku gak akeh sing kaya awakmu iku lho. Gak jernih, gak adil, gugu karepmu dhewe, senengane ngelolono wong dan tidak pernah bercermin kesalahannya sendiri ngono ya. Jadi ngono ya ya. Mulane wong Jawa biyen ngilingno. Aku njaluk anu, coba. Dulunan dulu ya. Daya teko. Coba nanti kita minta habis ini setelah Anda sudah saya kasih ruang, Bapak ini kita mohon untuk juga memberi respon ya. Yuk daya teko sih. Yuk.